Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang termokimia. Jenis termokimia ada dua, eksoterm dan endoterm. Ciri-cirinya masing-masing ada 4 perbedaan. Ini suhu naik. Ini suhu naik atau T-nya naik, suhu naik. Terus kalor positif atau ini Ki positif. Terus perubahan entalpi delta H-nya negatif. Terus ini lepas kalor, di suhu naik, kalor positif, perubahan entalpinya delta H-nya min, lepas kalor. Kalau endoterm, suhunya turun, kalornya negatif, perubahan entalpinya positif, nerima kalor. Ulang ya, eksoterm suhu naik, kalor positif, delta H-nya negatif, lepas kalor. Kalau endoterm, suhunya turun, kalor negatif, delta H positif, nerima kalor. Apa sih bedanya persamaan termokimia dengan persamaan yang lain? Nah, kita lihat ada 2 contoh. Ini ya sama-sama menghasilkan C6H12. Bedanya apa? Nah, ini CO2 dan H2O menjadi C6H12O6 plus O2. Tapi yang kedua, C ada O2, ada H2. Menjadi yang manakah yang bukan termokimia? Yang bukan. Baik lagi ya, termokimia adalah terbentuk atau terurai dari unsur-unsur, bukan senyawa ya. Unsur ya, masing-masing unsur. Berarti manakah yang bukan termokimia? Ini atau ini? Unsur-unsur ya. CO2 dia unsur atau senyawa. Nah, kalau unsur hanya terdiri dari 1 huruf. Nah, berarti kalau ini huruf atau ya 1 unsur, ini ada terdiri dari 2 unsur, berarti dia sudah senyawa. Ini H2O, ada H, ada O, berarti 2 unsur. Sementara termokimia hanya terdiri dari unsur menjadi senyawa termokimia. Berarti yang bukan termokimia ini bukan termokimia. Yang ini termokimia ya. Ada 3 jenis persamaan termokimia ya, berdasarkan delta H atau perubahan entalpi pembentukan. Ini kenapa sengaja dibesarin biar gampang atau mudah dihafal. Bentuk delta HF, entalpi penguraian delta HD, entalpi pembakaran delta HC.
bentuk. Bentuk itu dari besar menjadi kecil atau dari kecil menjadi besar. Coba pikir, bentuk dari kecil menjadi besar atau besar menjadi kecil. Betul, dari kecil menjadi besar. Berarti misalnya contohnya ya, bukan contoh ya, ya. Ini A tambah ini menjadi A B C, di sini delta HF ya. Ini ada angkanya ntar ya, kalau pembentukan. Kalau penguraian kebalikannya, besar menjadi kecil A B C ya. Jadi dari besar menjadi kecil jadi beberapa unsur. Ini delta H D. Kalau pembakaran, entalpi membakar, diingatnya ininya ya, bukan bentuk urai bakar, ini cuma memudahkan aja. Entalpi pembakaran setiap kalau ada kalimat pembakaran bakar, berarti dia selalu bereaksi dengan oksigen. Berarti contohnya ada unsur yang bereaksi dengan oksigen itu menjadi, nah jadi ini patokannya, bereaksi bakar. Ulang ya, kalau pembentukan dari kecil menjadi besar ya. Nah kalau ini delta HF, kalau penguraian dari besar menjadi kecil. Kalau pembakaran selalu bereaksi dengan oksigen, jadi unsur bereaksi dengan oksigen, jadi AO2. Contoh soal persamaan reaksi termokimia. Sini ada soalnya, unsur C bereaksi dengan H2 menjadi senyawa CH4. Kalau ada kata-kata bereaksi, ini adalah tambah. Kalau menjadi berarti dia tanda panah. Menghasilkan kalor. Ingat, jenis reaksi termokimia ada 2. Ada ciri-ciri sendiri, eksoterm, suhunya naik, kalornya positif, perubahan entalpinya atau delta H-nya negatif. Terus lepas kalor atau menghasilkan kalor. Kalau endoterm, suhunya turun, kalornya negatif, delta H-nya positif, menerima kalor. Ingat ya, itu adalah menghasilkan kalor, berarti reaksinya betul, jenis reaksi adalah eksoterm. Nah, sekarang berarti C plus C ditambah H2 menjadi CH4. Ya. Di sini menghasilkan kalor. Kalau kalor itu di eksoterm positif atau negatif? Tadi positif. Di sini positif, biasanya harus ditulis positif. Terus atau kalau pakai dia perubahan entalpi adalah delta HF sama dengan min. Nah, karena dia eksoterm menghasilkan, berarti min 50 kJ. Sekarang soal yang kedua, senyawa H2O senyawa H2O terurai menjadi H2O2. Itu patokannya. Berarti dia terurai, berarti dia adalah penguraian delta HD. Coba. Terus kata-kata menerima kalor, berarti reaksinya apa? Jenis reaksinya ekso apa endo? Ya. Jadi reaksinya adalah endoterm.
Terus di sini adalah cara persamaan reaksinya. H2O terurai. Terurai ini ya. Menjadi ya, terurai menjadi H2 plus O2. Terus di sini menerima kalor. Menerima kalor berarti kalornya negatif positif. Menerima. Ingat yang di atas tadi kan reaksi endoterm, berarti dia negatif ya kalornya ya. Ini kalor nih yang ada tulisannya nih ya, nggak ada huruf apa-apa, joule. Atau kalau pakai dia perubahan delta P, delta HD nya adalah positif 75 kilojoule. Harus ditulis positif negatifnya. Ini kalau jadi ini adalah kalor selalu bertolak belakang dengan delta H, selalu. Ya. Karena endoterm dia kalornya min 75, delta HD nya positif 75. Sekarang ini sini ada kalimat ya, S bereaksi dengan O2 menghasilkan menjadi SO2. Ingat, bereaksi dengan O2 dia bakar, urai, bentuk. Bereaksi dengan pembakaran. Kita buat ya reaksinya ya. S bereaksi, ingat ini bereaksi dengan 2 menjadi, ingat menjadi ya, jadi SO2. Melepaskan kalor berarti ekso apa endo? Ekso ya, eksoterm. Terus eksoterm. Berarti kalornya positif negatif? 100 ya. Positif berarti positif 100 kilojoule. Nah, delta H-nya delta HC ya, karena dia kalor pembakaran, bukan karena kalor, karena dia pembakaran bereaksi dengan oksigen. Delta HC negatif positif kalau delta H pembakaran, melepaskan berarti dia min. Pelan-pelan dipahami ya dari atas pembentukan. Karena bereaksi dengan H2 menjadi CH4 menghasilkan. Kenapa dia eksoterm? Karena dia menghasilkan. Ingat ciri-ciri di atas tadi, eksoterm dan endoterm. Ini terurai, menerima kalor berarti reaksinya endoterm. Jadi perhatiin kalimat satu persatu. Ini unsur S bereaksi dengan O2. Terus dulu aja reaksinya 2. Nah, terus di sini melepaskan kalor. Ada berarti pembakaran. Oh, delta HC. Ya, karena eksoterm kalornya 100 kJ, delta HC-nya min 100 kJ. Kalian coba pahaminya pelan-pelan. Semoga kalian memahaminya. Alhamdulillah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.